Malaikat Tuhan akan mengawal kita. Berapa yang siap mendengar firman Tuhan bisa angkat tangannya. Mari kita angkat kedua tangan kita datang kepada Roh Kudus. Kita percaya waktu kita datang dengan haus dan lapar, maka kita tidak hanya sekedar mendengar logos, tapi kita mendapat rema. Tuhan bicara di hati kita, dan rema itu yang akan membangkitkan iman kita. Rema yang dari Tuhan itu akan mengubahkan hidup kita. Mari kita berdoa dalam roh. Syakarala bahantara lata syigidiara labakarala bahantara lata syakarala bahantara labahantara labahantara labah syudriara labakarala bakarala bahantara lata syatara labakarala bahantara labahantara 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 labah syigidiara labakarala bakarala 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 bahantara lata syakarala bahantara labah. Mari berdoa dengan gairah Bapak Ibu Saudara, berdoa dengan antusias. Syigidiara labakarala bahantara lata sakarala bakarala bahantara labah kiriara labaka syakara labahantara lata sakarala Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami butuh firman-Mu Tuhan lebih daripada makanan fisik kami Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mendapatkan rema, kami mendapatkan segalanya Tuhan. Kami datang ke tempat ini, kami butuh rema dari Tuhan. Soalnya kami rindu Roh Kudus berbicara lewat hamba-Mu. Kau berbicara juga langsung dalam hati kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu bekerja menjamah hati kami, mengubah nilai-nilai hidup kami Tuhan, bahkan mengatur ulang prioritas yang salah dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan hanya dalam keinginan tapi dalam tindakan kami Tuhan. Urapi kami semua yang mendengar firman Tuhan dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus kita semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Katakan kiri kanan kita pasti diberkati hari ini. Ya, Bapak Saudara bisa mengikuti khotbah saya dengan isi outline yang ada di tengah warta jemaat. Judul khotbah saya hari ini adalah diberkati selama-lamanya. Berapa yang diberkati bisa lambaikan tangan. Saya percaya semua agama, semua orang yang mencari sesuatu yang supranatural, yang percaya Tuhan itu ingin diberkati. Dan kita akan belajar bahwa diberkati selama-lamanya itu hanya berasal dari Tuhan. Setuju katakan amin. Di Tawarik 1 Tawarik 17 ayat 27 ada satu ayat yang dibacakan oleh ketua sinode kita waktu perayaan ulang tahun pernikahan mereka, Pastor Daniel dan Ibu Dina yang ke-38. Ada satu ayat yang sangat membangkitkan iman saya, sangat memotivasi saya kembali. Di 1 Tawarik 17 ayat 27 ini doa Daud. Mari kita baca bersama-sama Ibu Bapak. 1, 2, 3. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Kita ulangi dari kata sebab. 2, 3. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sekarang kita ganti kata apa dengan kata aku. Saudara ucapkan dengan iman supaya kita mengalaminya. Ganti kata apa dengan kata aku. 1, 2, 3. Sebab aku yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Katakan amin. Saudara, ada banyak orang yang dianggap diberkati di dunia ini. Kenapa? Wajahnya ganteng, aduh sempit banget ya, kulit putih, diberkati. Aduh untung sekali ya, misalnya hidungnya mancung, wah kamu diberkati. Aduh untung sekali ya badannya tinggi. Banyak orang bilang diberkati secara fisik. Aduh untung banget kamu ya, IQ-nya tinggi. Aduh untung banget kamu ya, lahir diberkati di keluarga yang kaya. Saya bersyukur itu saudara bisa alami itu berkat Tuhan. Tapi itu tidak kekal. Wajah ganteng itu tidak kekal. Otak pintar itu tidak kekal. Kekayaan itu tidak kekal. Saya juga katakan amin. Saudara, ya saya pernah berulang kali kasih contoh ini. Kemarin itu baru reunian di TB angkatan saya tahun 93. Dan kami dulu punya profesor, guru besarnya teknik industri, pendiri jurusan TI, pintar, tahun 60-an. Tahun 90-an udah pikun. Wah diberkati dengan otak yang cerdas. 20-30 tahun ya. Kekayaan. Ya, apalagi sekarang ya, orang yang pegang rupiah berkurang miskin sekitar 10-20%. Kekayaan itu tidak selama-lamanya. Itu sebabnya kita hari ini akan belajar jadi orang bijaksana. Ya, beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan kecelakaan di Setiri Indah. Sekelompok berdoa di puncak 3 hari bawa puasa Ester. Itu pulang, bisa masuk ke jurang, di dalam jembatan masuk jurang, sekitar 20 orang meninggal. Dan salah satunya itu tante dari pengerja di gereja kita, kenalan kami juga cukup lama dalam pelayanan. Saya jujur nggak tahu kenapa. Kenapa Pastor? Baru doang puasa 3 hari
matinya nggak wajar. Saya bilang wajar nggak wajar itu relatif. Mati yang wajar itu kayak gimana sih? Mati di rumah sakit wajar nggak? Mati di rumah di tempat itu nggak ada tuh namanya mati wajar nggak wajar. Manusia aja berasumsi. Tapi satu pelajaran yang penting yang saya tarik waktu kami menghadiri ibadah penghiburannya, ada seorang rekan pelayan berkata seperti ini. Mereka meninggal dalam kondisi iman yang sedang sangat tinggi. Baru pulang doa puasa 3 hari dipanggil Tuhan ke surga. Berapa setuju dengan saya kondisi rohani itu mental? Kita semua anak Tuhan, kita masuk surga bukan karena kondisi rohani kita. Kita masuk surga karena darah Yesus. Tapi jujur, ada saat-saat dimana kita nggak banyak berdoa. Ada saat-saat dimana kita nggak banyak baca Alkitab. Amin. Jangan lihat saya seolah-olah saudara selalu konstan. Dan orang yang baru puasa 3 hari ke surga itu lagi posisi tinggi. Itu anugerah. Amin. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya lihat positif. Ada satu kutipan yang selalu menginspirasi saya, ditulis oleh Jim Elliot. Jim Elliot ini seorang martir muda, meninggal di usia 29 tahun. Waktu beliau lagi pelayanan misi ke satu suku Auca di Ekuador. Dia menulis seperti ini dalam jurnalnya. He is no fool who parts with that which he cannot keep when he is sure to be recompensed with that which he cannot lose. Dalam bahasa Indonesia gini, bukanlah orang bodoh jika menukar apa yang tidak bisa dia simpan, ketika dia yakin bahwa penggantinya adalah sesuatu yang tidak akan bisa hilang. Saudara, mencari Tuhan itu butuh sesuatu kita lepaskan. Mencari Tuhan itu harus ada pengorbanan yang kita lakukan. Kita nggak bisa win-win. Saudara dapat Tuhan, tapi saudara tetap beri waktu nggak terlalu banyak untuk Tuhan. Sibuk tapi nggak cari Tuhan sungguh. Selalu harus ada kompensasi. Dan saya setuju, bukanlah bodoh waktu kita lepaskan sesuatu yang pada akhirnya Tuhan nggak bisa kita simpan. Kekayaan kita pada akhirnya nggak bisa disimpan. Kita akan wariskan, kita akan bagikan, orang lain kita akan berikan. Rumah kita nggak akan bisa simpan selama-lamanya. Setelah sekian tahun kita bosan, kita akan jual dan kita akan diam. Tapi ada satu hal yang tidak akan bisa hilang selama-lamanya, mencari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Di Ibrani 11 ayat 6 ini janji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah Allah dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan upah. Jadi orang yang mencari Tuhan itu diberi upah. Katakan diberi upah. Nah, upah dengan gaji beda, Bapak Saudara. Saya cek bahasa aslinya, ini bukan salary, ini wage. Apa bedanya upah sama gaji? Gaji itu basic salary. Anda izin cuti akhir bulan tetap salary-nya sama. Upah itu kerja harian. Anda nggak masuk hari ini, Anda nggak dibayar hari ini. Itu mencari Tuhan. Jadi saudara jangan pikir, oh saya pasti masuk surga. Betul. Kayak bicara upah tergantung. Anda bolong 1 kali hari minggu dipotong upahnya. Itu yang Tuhan bilang. Kita bolong melayani dipotong upahnya. Jadi jangan pikir, saya nggak ke gereja siapa yang rugi? Kita yang rugi. Kenapa upah? Katakan kiri kanan, sistemnya upah. Katakan kiri kanan, bukan basic salary. Jadi saudara berpikir, oh toh saya dapat basic salary, saya nggak masuk kantor 3 hari dapat basic salary, masih tetap bonus. Itu di dunia. Sama Tuhan itu upah. Mulai sekarang hitung. Kalau saya tinggalkan gereja, saya dapat kompensasinya apa? Kalau saudara pikir itu nggak kekal, jadi tinggal. Karena kita lagi kehilangan upah. Masalahnya kita nggak tahu account kita itu. Seandainya account kita di surga itu ada di samping meja kita, pasti kita berpikir 2 kali, betul ya? Ya ampun dipotong. Jadi sekali lagi mencari Tuhan itu dapat upah. Kenapa? Orang-orang bijaksana, orang-orang besar sepanjang sejarah, mereka memilih hal yang tepat. Contohnya Musa. Mari kita lihat ayat 25 sampai 26. Saya akan bacakan. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati keserangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ini kata yang sama lagi dipakai. Kenapa Musa tinggalkan kekayaan sementara di Mesir? Karena dia bilang, saya mau kejar upah yang kekal. Saya mau berikan hidup saya untuk visinya Tuhan. Saya mau berikan hidup saya untuk umat Tuhan. Saya mau tukar kekayaan Mesir. Dan Musa ini bukan orang biasa-biasa. Dia orang nomor 2 sesudah penerus Firaun. Jadi kalau penerus tahta, kalau putra mahkota berhalangan, Musa yang naik. Kenapa? Karena dia anak angkat
angkat dari putri Firaun. Ya, putra Firaun itu yang pangeran. Tapi kedua Musa. Tapi dia bilang, saya tahu ada upah. Dia dapat kewahyuan bahwa mengejar visi dari Tuhan. Dia sedang bekerja untuk upah yang kekal. Dia 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dalam bahasa Indonesia itu apa? Seolah benda. Tapi dalam bahasa aslinya ia melihat dia yang tidak kelihatan. Musa lihat Yesus. Kenapa kita ada di gereja? Terimalah pasal langsung share. Kita mau bertumbuh serupa dengan Yesus. Kenapa kita jadi orang Kristen? Bukannya sekedar supaya masuk surga, supaya kita pasti diselamatkan, kita gak masuk neraka. Kita diselamatkan, kita ditebus oleh darah Yesus, supaya kita bisa serupa dengan Dia. Kalau kita berpikir saya jadi Kristen supaya saya beda dari agama lain, saya punya jaminan. Maka itu paling base. Orang yang mati setelah Yesus waktu disalib pun masuk surga. Jadi kita yang ada di sini kita lakukan karena kita tahu ada upah. Kita serupa dengan Yesus. Yang mau katakan amin. Nah, hari ini kita akan lihat apa yang dilakukan oleh seorang raja namanya Yosia. Hal praktis yang kita harus lakukan dalam hidup kita kalau kita mau cari Tuhan, kalau kita mau diberkati untuk selama-lamanya. Berkat itu datang untuk kita mencari Tuhan. Ayatnya cukup panjang, kisah hidupnya di 2 Tawarik 34 sampai 2 Tawarik 35. Nanti kita akan lihat beberapa bagian saja. Yang pertama, Yosia diberkati selama-lamanya karena dia mencari Tuhan sedini mungkin, semudah mungkin, secepat mungkin. Lebih cepat, lebih baik. Katakan lebih cepat, lebih baik. Jangan tunda, jangan tarsok. Tar Tuhan, saya sudah punya rumah. Tar Tuhan, saya sudah punya mobil. Tar Tuhan, saya sudah menikah. Tar Tuhan, kalau anak saya sudah besar, baru saya all out sama Tuhan. Ingat upah, waktu jalan terus, argo jalan terus. Mari kita baca ayat 1 sampai 3a. Langsung saya bacakan saja. Yosua berumur 8 tahun, katakan 8 tahun. Pada waktu ia menjadi raja, luar biasa ya. Anak 8 tahun jadi raja, Anda bayangkan. Tiap hari dia ambil keputusan satu bangsa. Berapa kurs hari ini? Dia ambil keputusan. Penasihat ekonominya bilang naikkan Pak, oh jangan. Dia ambil keputusan. 8 tahun. Bayangkan 8 tahun jadi raja, dia minta apa aja dikasih. Minta mainan apa aja dikasih. 30 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud pada bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dia mencari Tuhan waktu masih muda belia. Kita bersyukur kita ada satu gereja yang dapat visi untuk menjangkau anak-anak. Ada banyak orang yang menganggap bodoh kalau kita pakai masa muda kita mencari Tuhan. Masih muda, sayang banget. Nantilah. Ngapain sekarang? Suku-suku melayani. Nanti. Cari uang dulu. Punya karir yang bagus dulu. Baru melayani Tuhan. Saya masih ingat dulu ada seorang hamba Tuhan, saya lupa siapa, berkhotbah. Mama yang kesaksian. Kalau punya anak mau jadi hamba Tuhan, kasih yang terbaik. Jangan punya 4 anak. Nomor 1 ITB, wah jadi insinyur. Nomor 2 kedokteran, wah jadi dokter. Nomor 3, yang keempat bandel, ngelawan, suruh jadi pendeta. Kasih yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Bisa percaya di gereja kita, amin. Lalu sekarang tim orang, aduh jadi hamba Tuhan, rugi lah yang pintar jadi hamba Tuhan. Pintar-pintar cari duit, punya posisi yang tinggi, yang kurang pintar jadi pendeta. Jadi itu udah berubah, amin. Sangat disayangkan masih banyak jadi pola seperti itu. Beri yang terbaik untuk Tuhan sejak kecil, sejak dini. Pastor Kong pernah sharing, kenapa gereja kami selalu terus menjangkau anak muda. Gereja kita menjangkau anak-anak, kita punya gereja anak yang terus bertumbuh. Kita butuh orang yang cari Tuhan itu sejak kecil. Bayangkan, kalau mereka sejak kecil terus dapat upah mencari Tuhan, mereka punya dampak 60-70 tahun bagi kerajaan Allah di muka bumi. Di gereja kita kenal Windows 4.14. Artinya kita jangkau, kita muridkan usia 4-14 tahun. GKRI secara sinode, terutama GDS. Dan kalau saudara jangan salah, kalau kita memberi, kita juga support visi sinode kita. Kita jangan berpikir, oh kita cuma gereja lokal, persembahan saya hanya sampai di GKTT. Enggak.
Apa yang Bapak Saudara berikan, kita support visi pemimpin kita, itu sampai pelayanan. Mungkin kita belum bisa ke SOE untuk berkati, tapi lewat tenaga kita, pikiran kita support pemimpin kita. Kita juga sedang ikut memberkati, amin. Jadi yang saya tunjukkan ini foto KKR GKRI di SOE. Ada 12.000 Alkitab yang dibagikan. Ini orang Timor, dan Bapak Saudara mungkin tahu sekarang program orang sebelah itu mau menjangkau Indonesia Timur supaya pindah. Dengan cara kasih uang, dengan cara kasih pendidikan, dengan cara kasih sabun, dengan cara kasih baju. Sebagian besar orang tua mereka ini sudah pindah. Jadi anak-anaknya sekarang sedang dijangkau. Berikutnya, mereka anak parpol dan kemudian janji, beta mengikuti Yesus. Kami mau kembali ke Yesus. Kami tidak mau tinggalkan Yesus. Orang tua kami tinggalkan Yesus, kami mau kembali ke Yesus. Statistik sudah membuktikan orang yang terima Yesus sejak kecil dia akan bertahan seterusnya. Yang agak terlambat itu hati-hati. Kalau ada masalah dengan jalan bisa berhenti. Saya percaya dari terlambat sih. Berikutnya, ya ini yang maju didoakan. Jadi tiap tahun gereja anak bikin KKR di sana. Miliaran untuk Alkitab saja, bayangkan 12.000 kali aja modalnya 30.000 aja. 360 juta hanya buat Alkitab cetaknya, belum shippingnya kayak kapal. Untuk kumpulkan ini pakai sekian puluh truk. Di tahun depan, ya kita harus imani, kita diberi kesempatan untuk berpartisipasi. GKTT 500 juta. Itu bakalan kira kecil. Ya harus sudah kecil, bro. Kecil sudah. Apalagi sekarang US dollar lagi naik. Turun dulu 50.000 US, sekarang tinggal 45.000. Tapi worth it. Nah, bagaimana dengan kami? Saya udah terlambat misalnya. Saya nggak ada di gereja anak. Aduh, seandainya saya punya gereja anak seperti GKTT, saya pasti setiap malam minggu nginap di gereja ini. Nah, harus menyesal, ya. Tidak ada kata terlambat. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Jadi teladan yang baik. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Berapa banyak sih sudah jadi nenek, angkat tangan. Sedikit ya, yang akan menjadi nenek. Ya. Jadi nenek yang beriman punya dampak ke cucunya. Siapa sih yang sudah jadi ibu, jadi orang tua, angkat tangan. Syukur-syukur. Paulus yang bilang, saudara, dia lihat iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. By the way, ini bukan Lois Lane, saudara ya. Dan di dalam ibumu Eunike, aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ada impartasi. Saya kadang-kadang lihat bakat itu juga nurun, betul ya. Oh ini bakat dagang nih, dari mana? Oh dari bapaknya nih. Oh bapaknya jago dagang banget gitu ya. Oh ini bakat apa ini? Oh bakat nari gitu ya. Iman itu juga diturunkan. Udahlah, ini kan urusan gereja. Ini kan urusan PKS. Kan, waktu kita beriman, anak kita juga akan kelimpahan iman. Dan jangan tunda, katakan jangan tunda. Ya saya sudah sampaikan tadi, saya sekarang ngertilah mulai sedikit cara berpikir teman-teman saya yang sudah berhasil sebagainya posisinya di dunia sana. Apa yang mereka kejar, cara berpikir mereka. Orang sukses. Tapi saya berpikir Tuhan yang mereka kejar ini pada akhirnya akan ditinggal, semuanya fana. Saya bersyukur saya ambil keputusan, saya tertanam di gereja yang punya nilai-nilai yang berbeda. Dan saya tantang bagi saudara juga, jangan tunda untuk all out cari Tuhan. Amin. Selalu ada yang harus kita lepaskan, selalu ada yang kita korbankan, tapi jadilah orang bijaksana. Kejar Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa kita masih menjangkau anak-anak juga? Ada satu statistik Bapak Saudara, saya mau bagikan itu untuk juga Bapak Saudara termotivasi melayani gereja anak. Bapak Saudara yang belum punya pelayanan, bantu pelayanan gereja anak. Kalau saya nggak bisa ada waktu kasih uang, belikan snack, belikan goodies bag, berkati pelayanan gereja anak. Jangan cepat-cepat pulang, jam 11 ada ibadah anak, ikut di dalamnya. Kenapa? Ada satu statistik, ini saya dapat dari Pastor Debbie, Ketua Departemen Anak GKRI. Pada bulan Juni tanggal 15 2012 Indonesia dinobatkan sebagai pengakses pornografi internet nomor 1 di dunia. Teman saya waktu saya posting ini dia bercanda, akhirnya Indonesia ada juara satunya ya. Kurang ajar saya bilang.
80 pelakunya ABG dan muda-mudi sejak usia 11 tahun. Pas 5 SD mulai browsing. Lebih dari 500 video porno terbit setahun dan 90% pelakunya pelajar. Terus bikin, bukan anak gua yang bikin, ya nanti mereka yang nonton. Jadi kalau kita tutup mata, itu mengintai. Dengan korban 2,6 juta janin per tahun, Indonesia adalah pelaku aborsi keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. 21,2% remaja pernah aborsi. Pelacuran digital marak di kota-kota. Kenapa kita harus dukung pelayanan anak? Berdoa, kunjungi. Gereja anak ya, langsung pulang. Datang, lihat. Asalkan gak punya anak lagi yang kecil, doakan. Apapun pelayanan kita atau bahkan kalau kita belum punya pelayanan, datangi gereja anak. Karena waktu ada orang-orang yang cari Tuhan sejak kecil seperti Yosia, seorang akan tahu mereka itu akan jadi pengucap dunia. 5-10 tahun lagi mereka jadi pengkhotbah. Mereka akan lakukan mujizat. Amin. Mulai secepat mungkin. Untuk kita jangan tunda, jangan kondisikan. Tuhan, saya akan sungguh-sungguh melayani kau kalau sudah punya A, B, C, D. Saudara akan lakukan. Begitu dapat, saudara akan punya target berikut. Pasal udah bagikan, jangan mikir, lakukan dulu, baru mikir. Amin. Wah, udah kadung memutuskan. Saya juga dulu gitu. Ya, udah jadi full timer baru mikir. Ya puji Tuhan, kalau saya mikir-mikir dulu saya gak akan jadi full timer. Loncat aja dulu. Belajar berenang kan gitu ya. Kebanyakan baca buku berenang gak akan belajar berenang. Nyebur aja dulu. Paling minum 2-3 liter, terus bisa berenang. Apa yang kedua yang Yosia lakukan? Dia mengutamakan Tuhan. Katakan mengutamakan Tuhan. Yosia menghancurkan berhala yang dibangun oleh generasi sebelumnya. Ini dosa di hadapan Tuhan, dan dia utamakan Tuhan dengan menghancurkan berhala. Dari ayat 3b sampai 5. Dan pada tahun ke-12 dia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupan-pedupan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Ini lebih hebat dari membereskan preman Tanah Abang, saudara. Preman Tanah Abang itu cuma satu pasar. Jenderalnya dipegang, panglimanya dipegang, semuanya tunduk, dikasih bayaran, beres semuanya. Ini menghancurkan tradisi. Ini menghancurkan warisan. Bahkan bapaknya yang bangun. Ini gak peduli. Istilah mati demi konstitusi. Ada orang berani seperti itu, mati demi konstitusi. Mencari Tuhan itu mati demi kebenaran. Amin. Kita gak perlu tantang kematian, tapi kita butuh kesungguhan, butuh antusiasme, butuh sikap untuk mengutamakan Tuhan. Dan bukan hanya di Yehuda. Dia Raja Yehuda, kita tahu Israel itu terpecah jadi dua. Dia juga berani masuk ke wilayah orang lain. Di ayat 6 dan sampai 7, juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon. Ini bagian dari kerajaan Israel. Sampai di kota-kota Naftali, ini di utara. Ini dari selatan dia safari, orang safari Ramadan, dia safari menghancurkan berhala. Mana lagi nih? Oh, di sini ada kuil, sembuh, sweeping saudara ya. Tapi ini benar saudara, ini bukan sweeping yang kacau, ini disetujui sama pemerintah. Karena pemerintahnya bertobat. Yang dimana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang-tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancur-lulukannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Jadi kita tahu kota-kota ini bukan wilayah kekuasaannya, tapi dia pakai kekuasaannya untuk bisa perluas kerajaan Allah. Baal dan Asyera itu lambang dari sesuatu. Kenapa orang Israel menyembah berhala? Baal itu sumber kebahagiaan, Asyera itu sumber keuangan. Jadi dewa-dewi Kanaan itu dewa-dewi kemakmuran, dan itu yang dicari orang sepanjang sejarah. Kenapa bahkan orang sampai waktu di zaman itu mempersembahkan anak? Mereka cari kebahagiaan dan uang. Kalau saya dapat uang, saya akan bahagia. Saya nggak setuju. Berapa banyak saudara bilang setuju? Betul? Saudara punya banyak uang tapi bisa nggak bisa. Kebahagiaan itu bukan karena banyaknya uang. Kebahagiaan itu keputusan. Amen. Saudara lagi punya banyak uang, saudara tetap bisa menari-nari, ya, men. Kebahagiaan, sukacita itu bukan karena
keuangan kita. Kenapa kita perlu mengutamakan Tuhan? Karena Tuhan itu sumber keuangan, sumber kebahagiaan, sumber segalanya. Bahkan orang yang gak kenal Tuhan pun mengakui pada akhirnya Tuhan itu sumber segalanya. Hanya mereka gak mau cari aja. Mereka pikir saya masih bisa dapat kebahagiaan keuangan dari sini, ngapain saya cari Tuhan? Tunggu kepepet baru cari Tuhan. Tapi kita orang bijaksana. Kalau kita tahu sumbernya, itu Tuhan. Segala yang baik itu bersumber dari Tuhan. Uang itu baik gak? Baik gak? Baik dong. Kalau saudara gak mau uang saudara, uang saya jahat pastor, silahkan nanti saya kasih orang ke saya. Uang itu baik, tangan orang baik. Lebih baik punya uang daripada gak punya, amin. Kebahagiaan itu baik gak? Artinya sumber segala sesuatu yang baik itu dari Tuhan. Ada satu peristiwa di bulan Juni tahun 67, Perang Timur Tengah yang ketiga antara Arab dan Israel. Pada waktu itu pemimpin Israel adalah Jenderal Moshe Dayan. Ini jenderal mata satu, jenderal yang sangat jenius. Dulu Amerika pernah bilang, kami tukar dong Jenderal Moshe Dayan. Terus Perdana Menteri Israel bilang, boleh, tapi tukar sama Jenderal Elektrik, sama Jenderal Motors. Joking, gak mungkin ya. Sangat pintar. Nah waktu itu Israel menghadapi negara Arab yang memiliki populasi 100 kali lebih besar dari Israel. Kalau Anda lihat, Israel itu kayak cuma satu titik di tengah lautan luas, 1:100. Tapi Jenderal Dayan bilang gini, hati-hati, kami punya senjata yang akan menghancurkan kalian dan memenangkan peperangan ini. Nah, dengan perkataannya itu dia jadi omongan seluruh dunia. Kaget, waduh orang Israel orang pintar. Pasti mereka sudah menemukan sebuah bom yang lebih hebat daripada bom atom. Apa itu bomnya? Tapi Jenderal Dayan berkata, senjata yang baru yang akan membawa kemenangan kami adalah Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bilang statement itu, semua tentara Israel termotivasi. Orang Arab ciut semuanya. Dalam perang itu Israel menduduki wilayah dalam 6 hari. Tepi barat, jalur Gaza di Palestina, semenanjung Sinai di Mesir. Konon sejarah itu tinggal 20 km lagi dari Kairo. Seandainya Mesir tidak perjanjian perdamaian, sekarang itu gak ada tuh musuhan di Mesir. Itu jadi kotanya Israel tuh Kairo. Untung aja tuh berpikir presidennya akhirnya damai. Semenanjung Sinai, dataran tinggi Golan, dan Israel meraih kemenangan. Secara historis disebut perang 6 hari. Moshe Dayan playboy. Moshe Dayan bukan orang Kristen. Dia bahkan bukan penganut Yahudi yang taat, tapi dia ngerti sumbernya itu Tuhan. Kemana lagi? Karena dia kacau aja moralnya, makanya dia gak sungguh-sungguh cari Tuhan. Jago teorinya, tapi paling tidak mereka akui teorinya. Saya berdoa kita yang di sini nangkap wahyuannya. Dari mana lagi sih kita mau cari kebahagiaan? Dari Tuhan. Amin. Itu sebabnya utamakan Tuhan. Jangan cari sumber yang lain untuk memuaskan kebahagiaan kita. Lalu yang ketiga, apa yang Yosia lakukan untuk mencari Tuhan? Dia membangun rumah Tuhan. Katakan membangun rumah Tuhan. Ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azalia dan Maaseya penguasa kota, serta Yoah bin Yoahas bendahara negara untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Jadi sesudah Yosia hancurkan semua berhala, dia bangun rumah Tuhan. Dan ini rumah Tuhan yang dibiarkan terbengkalai oleh generasi sebelumnya. Mereka sibuk bangun rumah mereka sibuk bangun pemerintahan, mereka sibuk bangun tentara. Mereka lupa bangun rumah Tuhan. Padahal itu kunci. Kita masing-masing punya kesibukan, tapi jangan lupa bangun rumah Tuhan. Jangan lupa berkontribusi untuk rumah Tuhan. Bukan hanya uang kita, waktu kita, pikiran kita, tenaga kita. Dan untuk membangun rumah Tuhan butuh kepemimpinan. Katakan kepemimpinan. Oh, saya cinta Tuhan. Saya gak mau terlibat dalam pelayanan. Saya gak mau memberi ke gereja. Saya gak mau bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Gak bisa. Tuhan sudah tetapkan aturan. Membangun rumah Tuhan, ada kepemimpinan, ada orang-orang yang dipilih. Ada satu cerita di Hakim-Hakim 7. Saya gak masukkan ayat ini. Tadi saya baru insert waktu di tadi pagi. Hakim-Hakim 7 ayat 18. Mari kita buka Hakim-Hakim 7 ayat 18. Kenapa kita perlu cari Tuhan bersama-sama orang lain? Kenapa kita perlu cari Tuhan di bawah kepemimpinan rohani? Saudara gak bisa cari Tuhan sendirian. Oh, saya gak butuh gembala, saya gak butuh PKS, saya gak butuh gereja.
saya bisa panggil Tuhan sendirian. Enggak. Tuhan sudah tetapkan caranya. Beribadah bersama-sama. Tuhan bangun tubuh Kristus. Cari Tuhan bersama-sama orang lain. Hakim-Hakim 7 ayat 18. Yang sudah temukan katakan amin. Mari kita baca 2-3. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Katakan demi Tuhan. Katakan demi Gideon. Ini cerita tentang peperangan Daud lawan Goliat juga. 300 lawan 135.000. Midian bawa tentara 135.000 orang. Awalnya Gideon bawa 32.000 orang. Jadi dia cukup percaya diri. Saya punya 32.000 tentara. Salah, 1:4. Tuhan juga sudah kasih tanda saya pasti menang. Tuhan bilang, enggak, kebanyakan. Saya nggak bisa pakai kalian. Kurangi. Akhirnya Gideon buat pengumuman, yang takut pulang. Luar biasa, 22.000 pulang. Jadi 2/3 orang di gereja mungkin sudah, aduh, sebenarnya takut, cuma gak enak nih. Saudara gue masih di gereja ini nih. Kalau gue keluar nanti gue gak enak, saudara gue di sini. Sebenarnya gue udah ciut di sini. Oh gue gak enak nih sama temen gue, nih sahabat gue sejak lama. Kalau gue tinggal gue kehilangan sahabat, ini gue udah gak mau lagi di GKTT. Coba kalian kiri kanan, pas suka ngomongin kamu. Tapi 22.000 orang pergi. Wah, Gideon kaget, ya ampun 22.000 orang pengecut ternyata. 10.000, oke lah, 1:13, kehilang. Tuhan bilang kebanyakan, ya Tuhan, suruh minum. Yang minumnya langsung suruh pulang. Yang minumnya menjilat seperti anjing, itu yang dipakai. 9.700 minum berlutut, saya juga gak tahu kok bisa ya. Cuma 300 orang yang kepikir minumnya itu ke tangan dan pakai tangan ke mulut. Dan Alkitab bilang itu seperti anjing. Anjing itu dikenal dengan loyalitasnya, saudara. Anjing itu jangan dilihat negatifnya seperti anjing kembali ke muntahnya. Jangan lihat itunya. Anjing kalau dikutip dalam Alkitab itu tidak selalu negatif. Ada Yesus bilang anjing tidak layak mendapatkan roti. Ya, anjing dapat remah-remah. Itu bicara kerendahan. Dalam konteks ini bicara loyalitas. Demi Tuhan dan demi Gideon. Bapak Ibu Saudara, Tuhan taruh orang-orang di atas kita untuk memimpin kita membangun rumah Tuhan. Sama seperti kita tidak bisa pilih orang tua kita, kita nggak bisa pilih orang tua kita. Tuhan yang pilih untuk kita. Kalau kita mau pilih orang tua, ya saya sih nggak salah. Mungkin ada orang bilang, aduh kenapa saya dilahirkan di keluarga ini ya? Saya nggak mau, saya bersyukur. Orang lain mungkin. Saya mau lahir di keluarga Yudhoyono lah. Saya jadi capres 2019. Atau saya mau di keluarga Gates, Ujang Gates. Gak bisa. Udah dipilih. Like it or not, my mother, my father. Live with that, take it or leave it. Gak bisa juga di live. Terus berdoa supaya orang tua kita bertobat jadi orang tua yang baik. Amin. Sama. Saya kesini gara-gara teman saya sebenarnya mau ke P1. Salah pencet link nyampe di P3. Ini gara-gara salah nih teknisinya nih. Maunya P1, P3. Begitu buka, siapa mau GKTT mas. Aduh. Gara-gara rujak party nih. Saya sakit perut, jadinya saya lebih lama betah. Sakit perut saya mah. Kita gak bisa pilih. Amin. Itu panggilan. Take it or leave it. All out or not. Amin. Kita punya pilihan. Oh ya enggak, saya bisa buat lain. Hanya Tuhan. Panggilan. Dan waktu kita ditaruh di bawah kepemimpinan, kita harus belajar untuk mensupport. Kita bukan hanya sekedar datang ke gereja. Ya kita di GKTT di sinode berkontribusi. Memang uang kita masih belum kontributor nomor 1. Tapi di kesegitan aja sama pikiran. Karena kita punya pemikiran seperti ini. Waktu kita dukung pemimpin kita sedang membangun rumah Tuhan. Kita nggak bangun fisik yang terutama, kita genapi visi yang Tuhan berikan. Ada orang-orang yang Tuhan berikan visi, dan Tuhan taruh orang-orang di bawahnya, di sekelilingnya untuk ikut sama-sama menggenapi visi ini. Itu cara kerja Tuhan. Israel tidak mungkin merdeka tanpa Gideon. Ya demi Tuhan, tapi demi Gideon. Saya motivasi Bapak Saudara, kalau ada visi di gereja ini, bulan depan kita ada gala ini, dukung. Duitnya belum ada, pasti ada.
Saya motivasi teman-teman PKS di wilayah sebelah ini. Kalau malam ini, sebelum jam 12 siang, saya buka promo 3 hari 2 malam ke Singapura. Tiket PP gratis 1 juta. Anda cari kan? Sebelum jam 12. Berjuang ya, kalau perlu utang. Betul ya? 1 juta 3 hari 2 malam di Singapura, tiket PP gratis. Kalau perlu utang 1 juta, benar ya? Worth it? Halo, barusan kerja saya ya. Jadi ini bukan masalah uangnya, masalah komitmennya. Worth it nggak? Saya percaya kalau Tuhan sudah beri kesempatan, kita bisa undang Dr. John Avanzini di GKTT. Kalau nanti di Bali itu urusannya udah sinode, kita nggak ada kesempatan ketemu secara gereja lokal. Hamba Tuhan ini datang berkati gereja lokal. Support 500.000 untuk dinner, untuk seminar 2 session, nggak banyak. 500.000 banyak $50 sekarang. Sekarang saya gitulah, kalau misalnya lebih mahal 500.000, convert aja ke dolar. Lagi naik kan ya, nyampe $50, kecil. Oleh 500.000, gede ya. 50 kecil nggak? Kecil nggak? Kecil kan, gocap. Berapa gocap? Oh gocap dolar. Kecil bro. It's just about number. Kalau saya pikir, jadi sekali lagi kita nggak ada ibadah tanggal 22 September di sini. Kita ibadahnya nanti di nelayan sebut itu ibadah GKBT. Dan ibadah itu ibadah breakthrough. Kita akan lihat keuangan kita, jemaat lokal kita diberkati. Yang mau katakan amin. Itu visi pemimpin, support, hadir, pasti kembali berkali-kali lipat. Yang mau katakan amin. Dan ada satu janji Tuhan di ayat 14. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkiah menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Ini udah hilang ribuan, ratusan tahun. Ada poin besar yang Tuhan akan singkapkan untuk orang yang bangun. Jadi gimana? Ada banyak raja sebelumnya gak ketemu. Di zaman Yosia mereka temukan Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Ini ditulis dengan jari Tuhan. National treasure. Saya nggak tahu apakah pernah Tuhan nulis lagi di tempat lain kecuali Taurat ini. Mereka bangun rumah Tuhan, mereka dapat harta yang tidak ternilai. Saya percaya itu yang Tuhan memberikan dari zaman ini. Tuhan singkapkan revelation. Saya diberkati dengan kesaksian Dr. Miles Monroe. Dia bilang, kenapa saya sekarang diundang ke seluruh dunia? Karena pewahyuan yang saya dapat. Bukan karena saya ini orang yang terlalu pintar, terlalu kesaksiannya bombastis. Revelation. Waktu Tuhan singkapkan kepada saya tentang vision, tentang purpose. Sejak tahun 92 di keliling dunia, khotbahnya cuma purpose. Tuhan singkapkan tentang kerajaan Allah. Di Bali, ribuan orang dari registrasi. Khotbahnya singkat. Saya percaya khotbahnya bisa 2 jam, enggak, paling 50 menit. Session singkat. Tapi revelation itu memberkati semua orang, mengubah banyak orang. Jadi kenapa kita bangun rumah Tuhan? Karena Tuhan cari orang-orang yang mau terima revelation, wahyu. Ya mau katakan amin. Siap membangun rumah Tuhan. Lalu yang keempat, Yosia bersungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, dia bersungguh-sungguh. Katakan bersungguh-sungguh. Dia tunjukkan kesungguhannya. Ayat 15, 18 dan 19. Nanti ayat 19 kita baca sama-sama. Maka berkatalah Hilkiah kepada Safan panitera negara itu, aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkiah memberikan kitab itu kepada Safan. Safan panitera negara itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Ayat 19. Sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Saya khotbah itu sejak tahun 98. Saya belum pernah lagi khotbah tiba-tiba ada orang berdiri koyakan pakaiannya. Saya mesti akan shock gitu ya. Anda bayangkan ini yang waktu ngebaca gitu ya, dia lagi baca tiba-tiba raja berdiri koyakan pakaian. Pasti ada dalamnya lah sekarang. Bukan lagi stres atau gila, bukan. Karena kadang-kadang kita itu dibilang lebay. Lu lebay lu itu Tuhan, lu beri persembahan lebay lu.
puji Tuhan dan baik. Kadang-kadang saya ngobrol sama istri saya, ini kalau saya posting pewahyuan, saya suka khotbah ya, saya posting ke teman saya, nyambung nggak? Nggak nyambung lah. Saya bukannya nggak mau bergaul sama mereka, tapi nggak nyambung. Aneh dia pikir kita ini. Kalian makhluk aneh ya, memberi, ngasih hidup sama Tuhan, tinggal di gereja, alien apa ya? Tapi menurut saya nggak ada yang lebih baik dari itu. Saya nggak bisa suruh langsung ya. Nanti karena ekspresi nggak drama queen juga gitu. Oh, Yosia ini orangnya sangat-sangat melo gitu ya. Karena ada orang yang melo tuh ketemu sama teman aja, lalu kemarin baru ketemu. Kayak 10 tahun gak ketemu. Nah, ada tipe-tipe orang yang gitu sih memangnya. Tapi saya percaya Yosia ini raja. Dari kecil dia udah royal, tahu cara berjalan. Orang Batak itu punya istilah keren itu, belon. Belon itu gini. Bibel itu Alkitab, Alkitab banget sih. Belon dong. Alkitab banget lu. Soalnya kalau dibilang gitu bilang haleluya. Belon. Berhasil. Kita kan begitu. Orang mungkin nggak bilang ke kita, tapi dia bilang ini orang aneh. Di keluarga kita nih aneh, beda sendiri nih. Tapi bedanya positif, amin. Karena dia bersungguh-sungguh, katakan bersungguh-sungguh. Saudara, kita ini sebetulnya bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu. Dalam minimal sesuatu yang kita suka. Jadi jangan bilang, pastor saya ini orangnya cool, saya nggak terlalu ekspresif, saya nggak ada di dunia ini satupun yang bisa membuat saya mengoyakkan pakaian. Pasti ada. Kalau misalnya saudara suka bola, gitu ya. Itu tim saudara misalnya ya, Liverpool ya sekarang ya underdog, tiba-tiba bisa menang lawan Barcelona. Wah itu mengoyakkan. Ya menang. Wah, sungguh-sungguh dengan bola. Saya suka ikuti teman saya kalau saham gitu ya. Wah, dapat 2-3%. Itu mengoyakkan pakaian itu gara-gara saham itu 3%. Tapi saya juga punya apa aja 2-3% dong. Semua orang itu punya passion. Ya, saya ibu-ibu gitu ya. Terus tiba-tiba dia ulang tahun, serahkan. Kalau saya kasih sepatu nggak akan sampai mengoyakkan pakaian. Jadi kita tuh masing-masing punya sesuatu yang kita sungguh-sungguh. Nah, masalahnya dengan Tuhan kok enggak. Itu harus kita mau ubah, men. Jadi waktu kita memuji Tuhan, bersungguh-sungguhlah. Kita dengar firman Tuhan, bersungguh-sungguhlah. Kita berdoa, bersungguh-sungguhlah, men. Aku usah bandingkan diri dengan orang lain. Saya selalu ambil keputusan seperti waktu saya memuji Tuhan, my only audience is God. Satu-satunya yang lagi ngeliatin saya itu cuma Tuhan. Kiri kanan itu nggak lihat. Karena yang betul kita memuji menyembah Tuhan. Oh iya. Jadi jangan pikir yang lihat saya itu orang di kiri kanan saya, WL di depan. Enggak. Anggap mereka itu rumput yang bergoyang. Saya lagi doa sama Tuhan. Kita kan sungguh-sungguh. Yosia lakukan. Dia seorang raja. Jadi kalau kita belum raja, apalagi dia raja dari kecil. Kalau dia mau belagu nih orang. Oh raja, iya gue raja. Pas gue SD gue udah raja. Gue jadi raja umur berapa? 20 tahun. Gue udah 8 tahun jadi raja. Raja Yosia. Masih SD udah raja. Belagu bisa belagu. Dia mengatakan pakaian. Bertobat sungguh-sungguh. Jadi orang yang mencari Tuhan itu ada ekspresi. Kita nggak bisa bilang itu kan emosional, itu kan anak-anak. Jadi Daud nggak anak-anak lagi waktu dia menang. Dia bersungguh-sungguh. Saya nggak bilang sempurna. Kalau kita baca sampai akhir dia buat kesalahan. Tapi sampai dengan itu dalam hidupnya, dia bersungguh-sungguh. Saya berdoa supaya kita juga bersungguh-sungguh. Amin. Yang mau katakan amin. Yang kelima, Yosia terbuka kepada pekerjaan karunia Roh Kudus. Yosia orang yang ngeroh. Dia orang yang ngeroh, amin. Ngeroh dalam arti positif. Kita bukan hanya orang yang belajar firman tanpa terbuka kepada pekerjaan Roh Kudus. Orang yang mencari Tuhan, ya terlepas dari keyakinan mereka, gereja-gereja ada banyak yang
tidak sesat, tapi mereka tak terbuka kepada pekerjaan Roh Kudus dan tak sampai kepada pengenalan akan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan di dalam Roh, menyembah Tuhan di dalam Roh dan kebenaran. Itu sebabnya pekerjaan Roh Kudus harus ada dalam diri kita. Kita bukan hanya jadi orang Kristen baik-baik. Gereja kita bukan hanya jadi gereja yang radikal, gereja yang membawakan firman hidup kudus. Harus ada karunia Roh bekerja. Katakan karunia Roh. Itu sebabnya mari kobarkan karunia kita. Sebanyak mungkin pergunakan karunia kita, bernubuat. Kalau di Komsel kita ada kesempatan bernubuat. Satu dengan lain bernubuat, kobarkan. Paulus bilang kobarkan karunia Roh Allah yang ada dalam diri. Ya kita, ya khotbah itu bersyukur. Karena kita punya kesempatan untuk mendoakan orang, bergerak dalam kata-kata pengetahuan, kata-kata hikmat, bergerak dalam nubuatan, bergerak dalam roh. Tapi jangan bilang, pada sebutan pengkhotbah saya nggak bisa. Kita masing-masing harus kobarkan karunia Roh. Itu bukti bahwa kita cari Tuhan. Tuhan adalah Roh. Ayat 21 sampai 22. Mari kita baca sama-sama. 2-3. Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ayat 22. Maka pergilah Hilkia dan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tohat bin Hasra, penunggu pakaian-pakaian. Nabiah itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan. Katakan Nabiah. Profetes, nabi perempuan itu Nabiah. Nabi itu pelihat. Orang zaman dulu harus datang kepada orang tertentu untuk mereka bisa bergerak di dalam. Dan ini orang dalam tanda kutip orang biasa. Dia istri dari seorang pengurus pakaian, kostum desainer, sederhana, bukan pejabat penting. Dan istrinya lah. Tapi ini bukti bahwa Roh Kudus bisa pakai siapa saja. Ya jangan pikir bergerak dalam karunia Roh itu tugasnya pastor, tugasnya gembala, tugasnya PKS. Semua orang, katakan semua orang bisa bergerak dalam Roh Kudus kalau kita rindukan. Kalau kita mau bergerak dalam Roh Kudus, Tuhan akan datang. Ya beberapa waktu yang lalu ada kesaksian Ibu Wanti. Mungkin Bapak Saudara sudah pernah dengar, tapi saya mengulangi lagi. Saya cukup lama kenal dengan Ibu Wanti dan suaminya Pak Suwandi, karena mereka sekarang udah PDM di GDS, suka ngobrol kalau Pak Daniel undang lunch. Mereka bukan orang-orang yang dalam tanda kutip status sosialnya rendah. Mereka punya pabrik di Cumpo, mereka importir barang-barang alat tulis, dan ya pendidikannya juga bagus. Tapi sejak awal mereka rindukan, Tuhan kami mau bergerak dalam roh. Terutama Ibu Wanti, ya Pak Suwandi baru belakangan join di GDS. Dan sesudah pelayanan dengan Pastor Aposta di Laut Tuhan, hari Minggunya dia datang ke Ibu Dina, Bu, tolong doakan saya. Itu pentingnya pemimpinan rohani. Datang kepada hamba Tuhan, tolong doakan saya. Saya mau bergerak dalam Roh Kudus. Saya mau dapat karunia. Cerita Ibu Dina doakan, sesudah doakan dia mulai bernubuat. Pak Daniel bilang Inggrisnya lancar. Dia itu nggak lancar sama bahasa Inggris, lebih lancar Mandarin daripada Inggris. Buat tepat, dia tutup mata, dia tunjuk. Pastor Yes, blablabla, Pastor Debbie, itu susah. Tetap dengan sikap respect. Tuhan bicara, Tuhan pakai. Dan belakangan, ya Pastor Debbie pernah sharing, dia dapat mimpi. Ditulis 19 nama keluarganya, yang sekarang udah tersebar di seluruh dunia. Ada di Amerika, di Hong Kong, Taiwan, Eropa, Australia. Dapat mimpi bahwa mereka akan dijangkau. Dia tulis 19 keluarga ini, dia doakan. Awal Januari 19 keluarga ini datang retreat di Jakarta, non Kristen. Kenapa? Ada satu orang yang bergerak dalam Roh Kudus. Kalau kita mau lihat mukjizat, kita harus bergerak dalam Roh. Gak ada cara lain. Kalau kita mau hal supranatural, kita harus berani bergerak dalam Roh. Terserah gereja lain bilang fanatik kalian, aneh kalian, gak ada pilihan lain. Ya gereja karismatik itu dianggap gereja yang dangkal, gak punya banyak pengetahuan firman, bisanya cuma penglihatan. Itu mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai kita seperti itu. Kita harus kuat dalam firman, tapi kita juga harus bergerak dalam roh. Berdoa, kobarkan, latih. Itu yang Yosia lakukan. Di 1 Korintus 14 ayat 1. Ini perintah Paulus. Kita baca sama-sama 2, 3.
Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama untuk bernubuat. Katakan usahakan. Jadi kita nggak disuruh mengejar kasih, kita harus berusaha. Rindukan Tuhan, saya mau bergerak dalam karunia roh, terutama karunia bernubuat. Kenapa? Karena karunia bernubuat itu menguatkan orang lain. Jadi kita dapat penglihatan akan orang lain, kita sampaikan, dia akan dikuatkan. Nah, saudara kasih penglihatan yang gak membangun gitu. Saya melihat kamu dipatok ular, kamu lagi jalan sendirian, gelap, kamu dipatok ular. Terus habis itu habis penglihatannya. Wah, saudara gak mengencourage. Kalau kita itu bilang karunia bernubuat itu membangun, amin. Kalau baru berhenti dipatok ular, saudara berdoa, ini maksudnya apa Tuhan? Oh, ternyata Tuhan memulihkan kehidupan. Apa kayak gitu ya? Tapi karunia bernubuat itu jangan yang menjatuhkan, jangan yang mengkritik. Saya dapat membuahkan, kamu akan jangan. Kita bilang karunia bernubuat itu membangun. Katakan membangun. Apakah bisa karunia bernubuat itu mengoreksi? Bisa, tapi koreksi yang membangun. Pada akhirnya nubuatan itu akan memberikan solusi. Oke, kamu salah, Tuhan mau kamu lakukan ini. Jangan kamu salah, rasa itu bukan bernubuat. Karunia roh itu membangun. Sekali lagi saya mau tekankan, mencari Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dari bergerak dalam karunia. Amin. Semua orang bisa dipakai. Katakan semua orang. Ayo pulang Tuhan, rindukan. Mungkin kita nggak setiap saat bisa bergerak dalam kesembuhan. Ya, saya berdoa setiap saat. Dan pasti akan terjadi suatu saat. Tapi mulai dari sekarang mulai lagi bernubuat. Terutama karunia itu bernubuat. Paulus sampaikan ini karena dia di penggembala. Tidak setiap minggu di gereja kita ada orang yang sakit, dalam arti perlu didoakan. Beda dengan kalau seorang penginjil, keliling kota, ada aja orang sakit mau didoakan. Di dalam hidup penggembalaan, Paulus bilang karunia bernubuat. Minta, kejar kasih, usahakan dirimu, terima karunia bernubuat. Yosia cari Tuhan dan ketemu seorang nabi, orang yang bergerak dalam roh. Datang ke pemimpin rohani, tolong doakan pastor, saya bergerak dalam karunia. Tolong doakan Pak, tolong doakan bro, saya mau bergerak dalam karunia. Yang mau katakan amin. Dan bulan depan ya, tadi saya sudah singgung sedikit. Kenapa kita undang Pastor John Avanzi ini? Sekali lagi ini, beliau seorang pelihara, seorang nabi dalam bidang keuangan. Kita bisa baca bukunya, kita bisa buka YouTube dan nonton, tapi nggak bisa disangkal kehadirannya itu bawa penerang. Di satu sisi kita support visi pemimpin, siapapun yang diundang kita percaya kita support. Tapi sisi yang kedua, ini bukan orang sembarangan. Pak Daniel di Rapi Sinode terakhir bilang, saya juga nggak ngerti kenapa Tuhan pilih dia. Ada orang yang dipilih untuk menyembuhkan orang sakit. Ada orang yang dipilih untuk mengajar. Joyce Meyer itu kuat mengajar, ribuan orang datang ke seminarnya, jarang tanda kesembuhan. Memang kita datang kayak nah hamba Tuhan ini keuangan. Doanya singkat, Tuhan berkati persembahan ini 30-60 kali 100. Amin. Pulang dapat mobil baru. Padahal cerita semua anggota jemaat kami yang didoakan breakthrough bisnis, buka tampang mangan. Sekarang bangun hotel di Soke. Gak panjang doang. Dan Tuhan pilih. Kita percaya nabi-nabi Tuhan dipilih oleh Tuhan. Sekali lagi kita di gereja yang percaya akan hal supernatural. Kita bersyukur untuk kerja keras, kita bersyukur untuk ide, kita bersyukur untuk kreativitas. Tapi kenapa enggak? Kita datang sama Tuhan. Tuhan, saya butuh impartasi. Apa yang saya pegang, semuanya berhasil. Saya motivasi kalau ada yang belum tahu, tapi bisa ke Bali. Kontingen gereja kita belum main banyak. Dengan anak-anak udah 91 tambah 14 berarti 105. Kontingen terbesar. Kita lagi pinjam 3 bus. Jadi itu sekarang masih karunia menikmati. Busnya milik jemaat lain, tapi kita yang menikmati. Jemaat mereka cuma 1, kita 3. Kepada dia tak apa, cuma kepada dia. PP 250.000 OS habis promosi. Jakarta Bali 250.000. Ya memang lebih lama lagi. Karena bisa 2 jam doang. 250.000 2 hari 2 malam. Kan jadi per jamnya itu jatuhnya murah banget. Dapat full lagi. Dan saya lihat pohon juga itu boring putih semua. Jadi yang pertama galeri datang, amin.
Kalau bisa ke Bali, ikut ke Bali 5 session, saudara. Gak banyak gereja yang dikunjungi beliau. Kalau bisa minta izin, pendaftaran masih dibuka. Kalau minta izin, take leave, nanti hubungi PKS, bukan pengumuman soalnya. Tapi bergerak dalam roh. Mencari Tuhan itu gak bisa lepaskan dari hal-hal yang gak bisa diterangkan dengan otak. Karena bilang gak bisa diterangkan dengan otak, cuma dikirim berhasil. Saudara pernah bagikan, God bless you brother, 1 miliar selamat. Nah, alami gak terlihat ini dikontrolnya sama yang taruh-taruh itu. Orang dipilih Tuhan. Kita gak mengkultuskan pribadinya, kita akui pengurapan. Dan bukti kita mengakui, kita datang rendahkan hati, minta didoakan. Yang mau katakan amin. Lalu yang keenam, apa bukti Yosia mencari Tuhan? Dia ajak orang lain untuk cari Tuhan. Orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh, dia pasti ajak orang lain. Karena kalau orang udah ketemu Tuhan, dia pasti punya hati supaya orang lain merasakan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita dulu punya pergaulan yang gak bagus, terus kemudian kita tinggalkan, pasti orang bertanya-tanya, kenapa sih lu gak pernah lagi datang, gak pernah nongkrong sama kita? Lu cari Tuhan. Orang pasti bertanya-tanya, ada dulu. Kalau orang cari uang, belum tentu diajak orang lain. Kalau orang cari ilmu, dia mau pintar sendiri. Tapi orang cari Tuhan pasti ajak orang lain. Itu bedanya. Betul? Amin? Ayat 29, 32 dan 33. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua dari Yehuda dan Yerusalem. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu. Dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Sekali lagi bukan hanya di wilayah kerajaannya, sampai ke kerajaan utara dia suruh semua orang cari Tuhan. Jokowi waktu diwawancarai dia pernah bilang ini, kekuasaan itu harus dipakai untuk mesejahterakan rakyat, jangan untuk memperkaya diri. Jabatan itu diberikan, punya power untuk mesejahterakan rakyat. Saya kurang setuju. Kekuasaan itu harus dipakai untuk bawa orang cari Tuhan. Karena ada banyak negara makmur, negara kaya, negara sejahtera, hidupnya tertib, gak percaya Tuhan itu ada. Kita anak Tuhan, kalau kita suatu saat diberi power di kantor kita, di keluarga kita, di usaha kita, pakai kekuasaan kita untuk suruh orang cari Tuhan. Amin. Saya waktu masih sekolah dulu pakai power saya. Saya udah kelas 3 SMA. Di hari Jumat siang, biasanya saya sweeping ke kelas 1. Dedek, si Dedek. Oh iya bang, oh dulu panggil Kang. Kalau sebelum itu dipanggilnya Kang. Iya Kang, kemana Kang? Yang Kristen mana? Oh itu tuh Kang, susu. Pakai lambang galakan itu berkuasa kan. Kristen ya? Iya bang, udah tahu bantah. Besok persekutuan ya? Oh iya bang, ajak temanmu ya, saya tunggu ya. Oh iya bang. Mereka. Itu biasanya cuma 2 minggu pertama. Karena udah biasanya masih herang kalau orang Sundanya kan ketahuan ya kelas 1 SMA itu kan seragamnya masih cemerlang ya, betul ya? Oh, di kelas 1. Kelas 1 ya? Oh iya bang. Sampai saya lulus terjadi pakai kuasa untuk buat orang cari Tuhan. Amin. Kenapa ya? Itu tujuannya Tuhan beri kita kuasa. Esther dikasih kuasa jadi ratu supaya apa? Supaya Tuhan diselamatkan. Daniel, Yusuf, Tuhan itu berikan power bukan supaya hanya kita diberkati sejahtera, orang yang di bawah kita jadi sejahtera. Kita diberi power supaya orang di bawah kita itu takut dalam tanda kutip. Makanya enak kalau punya usaha. Saya suka lihat kalau khotbah di kantor, terutama kalau kantor itu kantor keluarga, gitu, perusahaan keluarga. Bos besar berintis dulu di situ, semua karyawannya duduk. Kalau nggak di absen tinggal lagi siapa nih nggak hadir, oh udah SP tuh duduk kan mau agama apa tuh dengan itu enak, itu kuasa yang benar, men. Ini berdoa suatu saat kita punya kuasa. Kalau orang datang, kita mau seperan perusahaan, wajib datang wajib. Saya undang pendeta saya khotbah. Masalah mereka terima atau tidak urusan masing-masing. Yosia pakai kekuasaannya bukan hanya untuk membawa kesejahteraan, tapi untuk buat mereka cari Tuhan. Dan bukan hanya itu juga, dia dorong orang melayani Tuhan. 2 Tawarik 35 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Ia menetapkan tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Jadi imam-imam pun
dia encourage, melayani. Bapak Ibu Saudara, kita ini semua imam. Katakan kiri kanan, kamu itu imam. Saya dorong imam-imam di gereja ini, ayo tunaikan tugas. Saudara harus punya tugas, harus punya kontribusi, harus punya bagian di gereja. Ini bukan masalah gak ada waktu, ini masalah prioritas. Kalau ini sesuatu yang penting, sesuatu yang urgent, pasti kita lakukan. Dan sekali lagi, gembala, ya mohon selalu lewat mimbar ini dorong, ayo tunaikan tugas ini. Kita ini semua imam. Imam itu bukan full timer, imam itu bukan departemen ibadah. Semua anak Tuhan itu imam. Kita imamat yang kerajaan. Kita kerajaan yang terdiri dari imam-imam. Artinya kita punya jabatan, kita punya tugas. Imam itu selalu punya tugas. Imam itu bukan status, imam itu fungsi. Dan cari, katakan cari. Di mana tugas saya? Pasti ada. Kita ini anggota tubuh, kita organ tubuh. Gak ada organ tubuh yang diciptakan Tuhan tanpa fungsi. Sekecil apapun fungsinya, iya dia berfungsi. Dulu orang pikir usus buntu itu gak ada fungsinya, ada. Dulu orang pikir amandel itu gak ada fungsinya, ada. Kitanya aja yang dulu gak ngerti. Tapi Tuhan gak mungkin ciptakan satu organ tubuh tanpa ada fungsi. Sama. Bagian kita mencari. Saya terinspirasi, Miles Monroe pernah bilang gini, Tuhan desain manusia untuk menjadi besar karena talenta. Tuhan desain kita bisa jadi orang besar di generasi kita karena talenta kita, gift kita, bukan latar belakang pendidikan kita. Harus diakui, ada banyak orang kurang beruntung bisa mencapai pendidikan tinggi karena ekonomi, karena korupsi, karena mahalnya biaya. Kalau Tuhan desain kita jadi orang besar gara-gara titel kita, Tuhan gak adil. Tuhan juga gak desain kita besar gara-gara penampilan fisik kita. Itu juga bikin gak adil. Maksudnya gak adil. Kenapa ada Oprah Winfrey? Menarik enggak? Kaya banget. Dia hidup dalam talentanya. Saya gak bilang dia orang yang melayani Tuhan, tapi itu contoh. Dan gimana caranya? Cari lewat pelayanan kita. Waktu kita melayani Tuhan, saya nggak ngerti gimana koneksi. Waktu kita beri tenaga kita talenta Tuhan, Tuhan giring kita ketemu. Di sini saya paling hebat. Waktu kita bisa di situ paling hebat, kita jadi berkat bagi banyak orang. Saya selalu sharing, ada seorang hamba Tuhan bilang gini, Tuhan desain kita untuk menginspirasi orang lain. Berapa saudara setuju dengan saya? Orang kaya belum tentu menginspirasi orang lain. Saya banyak ketemu orang kaya, boro-boro menginspirasi, saya gak mau hidup kayak dia. Banyak sih duitnya, enggak nih. Banyak duit, gak mau saya hidup kayak dia. Orang pintar menginspirasi, belum tentu. Saudara tahu ada skandal, guru besar ITB baru ditangkap. Lalu juga sih. Ya, tapi bukan salahkan ITB-nya. Sudah keluar dari institusi, akhirnya dia jadi korup. Tapi gak terinspirasi, salah sekali. Jadi kita bisa inspirasi orang lain. Waktu kita temukan, saya di sini tugas. Di sini fungsi saya. Amin. Bolak-balik sudah ditekankan, mari melayani. Coba katakan kiri kanan, mari melayani. Di gereja kita banyak pelayanan saudara. Usher. Oh saya bisa masak cake, ya bawa snack untuk anak-anak. Oh saya mau masak hari ini sop buah nggak masak ya. Krim soup. Ini sekolah untuk anak-anak. Nggak ada yang nolak. Kita yang harus cari. Wah saya ini bisa masak nasi uduk. Saya mau bawa untuk full timer. Senang hati. Gimana nasi uduk? Oh saya mau pisang goreng. Kita dorong. Amin. Coba katakan kiri kanan, tunaikan tugasmu. Saudara jangan bilang pelayanan itu kalau ada talenta khusus. Nah, apa hidup kita, dan percayalah kita memberi itu pasti diberkati. Amin. Kalau kita bilang memberi segelas air saja untuk nabi itu dapat upah nabi, apalagi memberi nasi uduk sama arsik. Yang ketujuh, Yosia cari Tuhan dengan berkorban. Saudara pasti tidak suka ini. Bukti orang mencari Tuhan, dia mau berkorban. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang berharga tanpa pengorbanan. Berapa yang saudara setuju dengan saya Tuhan itu berharga? Harga ya? Tuhan itu pribadi paling berharga. Gak ada yang bisa menandingi. Tuhan itu sangat kaya, sangat mulia, sangat indah.
wow deh. Berharga, setuju? Tapi nggak ada yang berharga yang bisa dapat apa pengorbanan. Yang semua suami udah menikah. Sebenarnya saudara mungkin belum menikah karena butuh lebih banyak berkorban. Sudah bisa dapat yang berharga. Kenapa kita bisa di sini? Bapak emak kita berkorban. Harusnya dia bisa dipilih di dunia. Dia banyak kita SPP. Amin. Makanya kalau keluarga besar, saya salut kalau orang tua punya anak banyak. Saya dua aja harus ada berjuangnya. Kalau orang tua punya anak banyak tuh saya luar biasa pengorbanannya. Kita harus bersyukur. Tapi kita berharga, men. Yesus harus mati untuk dapatkan kita. Waktu saya pikirkan konsep pengorbanan, Allah saja berkorban. Saya nggak bisa ngerti. Kok Tuhan bisa berkorban? Tuhan tuh punya semuanya. Setuju ya? Kalau saya punya semuanya, saya kasih sesuatu, nggak mungkin saya berkorban. Saya kasih uang 1 triliun, saya punya 100 juta miliar triliun, itu bukan berkorban. Tapi bahkan Tuhan berkorban supaya dia bisa dapat yang berharga. Kalau saudara merasa dalam hidup gak banyak yang berharga, jangan salahkan Tuhan. Mungkin saudara kurang berkorban kan? Itu hitungannya banyak menyiapkan dalam hidup, akhirnya dapatnya gak berharga. Ada harganya, gak berharga. Biasa. Kalau mau dapat berharga, berkorban. Katakan berkorban. Dan berkorban itu sakit. Semua korban itu sedih. Ya memang sudah dikorbankan gak kerasa. Itu waktu prosesnya sakit. Udah dikasih kan, udahlah mulai kerasa berkasih. Tapi sebelum waktu keluarin sakit ya, sakit sampai ke ulu hati. Begitu udah selesai mah ya udah nggak makin ditarik lagi, udah nggak tahu di mana duitnya gitu ya. Tapi selama kita proses itu sakit. Dan berkorban itu bukan sekedar memberi. Saya percaya, apalagi di gereja kita semua udah memberi, amen. Tapi berkorban tidak sama dengan memberi. Ada orang memberi nggak berkorban. Saya Pastor Kong selalu bilang gini, different amount equal sacrifice. Jumlah beda, pengorbanannya sama. Kasih 1 juta untuk orang yang punya income 20 juta 1 bulan, nah, itu bukan korban. Yesus bilang, janda ini beri lebih banyak dari orang kaya. Kenapa? Janda ini kasih semua. Tuhan nilai pengorbanan kita itu dari berapa yang sisa, bukan berapa yang dikasih. Di waktu seorang pelajar dia bisa kasih habis. Makanya saya motivasi kalau masih single, masih anak muda, habisin lah. Soalnya akan bisa punya kesempatan itu lagi kalau udah punya tanggung jawab. Lebih susah lah. Itu pengorbanannya lebih melibatkan banyak orang. Harus kompromi dulu. Gimana berkorban? Karena sakitnya tanggung bersama. Tapi kalau sendiri kan, aduh, hari ini ke rumah master siapa yang makan siang, besok terus siapa ya ditebengin. Tenang lah. Habis itu puasa. Iya. Gak ada masa-masa terindah selain masa bujangan. Dalam berkorban. Yang mengerti katakan amin. Dan berkorban itu baru terasa di hati Tuhan. Kapan sih persembahan kita menyentuh hati Tuhan? Waktu menyentuh hati kita. Kalau persembahan itu gak terasa sakit di hati kita, terasa di hati Tuhan. Gereja sih tetap terima persembahan kita. Nyampe ke Tuhan pada jam. Terus orang bisa bilang gitu. Karena masukan uang itu dalam amplop diterima sama gereja, diterima sama Tuhan betul. Kain itu mempersembahkan dari pihak dia diterima. Saya ngasih persembahan, offering lewat sampai ke Tuhan gitu. Karena Tuhan lihat. Dan saya nggak bilang kita berkorban tiap minggu. Saya percaya Tuhan itu nggak sadis. Amin. Berkorban sampai mati dong, enggak. Tuhan nggak kerja. Tuhan tanpa kita berkorban kenapa? Untuk dapat sesuatu yang berharga. Tuhan memberi sesuatu yang berharga. Makanya gak tiap minggu. Ada saat-saat nih, biasanya saat suka Tuhan bilang, beri. Sekarang waktunya kau ngerasa namanya berkorban. Itu kita berkorban, percaya tujuannya supaya dapat sesuatu yang berharga. Yosia lakukan itu. Dalam cerita ini dia merayakan Paskah di pasal 35 ayat 1 dan 7. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Nah, biasanya dalam Paskah satu keluarga beri 1 domba. Tapi di ayat 7, Yosia menyumbangkan kepada kaum Am sejumlah 3
30.000 ekor kambing domba. Sekarang berapa ya satu domba ya? 700.000. Murah amat. Gue borong deh. 700.000, bangkrut deh. Minimal 5 juta lah ya. Sapi soalnya setahu saya udah 10 jutaan. 150 miliar. Yakni domba-domba dan kambing jantan yang muda sebagai korban Paskah bagi semua yang hadir. Selain itu disumbangkannya 3.000 ekor lembu. 30 miliar. Waktu persembahan dari Yosia, wah, bumi bergoncang. Lembu, kambing, domba datang. Siapa? Yosia. Ini bukan show off. Untuk dia baru sakit waktu kasih 30.000. Kasih 10.000 gak sakit begini. Dan terakhir itu diberikan semuanya itu dari harta milik raja. Dan by the way, Tuhan tuh minta kita berkorban itu nggak 2 kali, saudara. You do, you don't. That's it. Tahan Tuhan. Begitu duitnya terkumpul, saya akan beri. Waktu itu pas di situ tuh kerasa sakit. Begitu duit udah banyak nggak sakit. Yang Tuhan inceng tuh rasa sakitnya, bukan Tuhan sadis. Kita sakit, kita dapat yang berharga. Mutiara itu lahir dari rasa sakit. Kasir yang masuk, keluarkan lendir, dibungkus, jadi mutiara. Jadi Tuhan bukan kejam. Cari Tuhan harus berkorban, karena Tuhan tidak murah. Jadi saya tantang bahwa saudara, memberilah sampai berkorban. Sekali lagi tidak tiap minggu, Tuhan pasti bicara. Kalau kita harus berkorban berangkat ke Bali, berkorbanlah. Kita harus berkorban demi Galaninan, berkorban. Kalau kita harus berkorban demi persatuan, berkorban. Saya diberkati, Ibu Dina cerita waktu Pak Roni perawat tim kedua kali ke Miami. Sesinya tentang keuangan. Apostol Maldonado bilang gini, jangan pernah kerjasama dengan orang yang mental gratisan. Kenapa? Poverty spirit. Jangan doakan mereka, gak ada gunanya. Kalau orang hanya mau ikut karena gratisan, saudara mungkin ikut secara fisik. Seminar gratis, itu kan bayarin. Karena apa? Karena kita nggak berkorban, nggak dari hati kita. Dapat buku gratis biasanya nggak dibaca. Tapi kalau udah keluarin duit 50.000, 70.000, wah habis dibaca, rugi amat gue. Gratisan itu biasanya nggak akan bawa berkah. Ada yang ngejokes lagi, karena saya akan deg-degan, kita dapat gratis soalnya bisnya ke Bali. Ada yang bilang Giri Indah itu karena gratisan, makanya dikasih bis yang jelek, makanya nanti kita harus inspeksi dulu. Remnya bagus gak ya, sopirnya ngantuk gak ya, jangan suruh bawa mekanik. Udah diniatin bakal celaka. Ya bukan, ya itu berkat juga ya, kalau dikasih gratis gak apa, tapi jangan punya mental gratisan. Berapa? 500.000, wah mahal amat. Oh gratis gue mau ikut, bisa, saya percaya Tuhan cukupkan. Yang terbayar silahkan. Amin. Coba GKTT. Supaya jangan ada poverty spirit. Kadang-kadang kita yang menang roh jahat dalam hidup kita. Kita penting pergi roh kemiskinan. Mental miskinnya dia datang lagi. Iya lu mau ngusir gua, sikap lu undang gua. Jangan gua dong. Saya percaya kita semua akan berjuang, berkorban. Bukan karena kita mau dimiskinkan oleh Tuhan. Tuhan mau kasih yang berharga. Yosia, dia berkorban. Bahkan ini para full timer, saya juga kemampuan saudara. Saya mau berjuang jadi hamba Tuhan full timer. Ayat 9. Lalu Konanya dan kedua saudaranya Semaya dan Netanel serta Hasabya, Yeiel dan Jehozabat, para pemimpin orang-orang Lewi. Orang Lewi itu suku yang khusus melayani di tabernakel, di bait suci. Mereka gak punya ladang, mereka gak punya usaha, mereka full menyumbangkan kepada orang-orang Lewi 5.000 ekor kambing domba. Hamba Tuhan bisa diberkati, amin. Orang antusias, amin. 5.000 kali berapa tadi? 5 juta 25 miliar. Haleluya. Saudara senang kalau full timernya orang kaya? Bukan supaya saudara disumbang, itu juga puji Tuhan kalau full timer kaya kita gak perlu lagi kasih building fund. Bukan. Kalau full timer kaya kita buka cabang tiap bulan. Yang sudah kaya sih cuma lagi on the way, amin. Orang-orang Lewi juga, mereka nggak punya mental gratisan. Kita memberi.
Dan sisi lain, kenapa Tuhan itu ingin kita berkorban? Karena Tuhan mau cegah kita dari penyakit matre. Katakan matre. Kita hidup di kantor, di sekolah, di keluarga yang orientasinya materialisme. Rumahmu di mana? Mobilmu udah berapa? Anakmu sekolah di mana? Tasmu harga berapa juta? Kemarin kalau saya cerita ya, kalau dia sama saya nemenin Michelle ke sekolahnya. Wah, ipar saya malah itu dagang online tas. Ih, tasnya 20 juta. Wah, itu 6 juta. Pakainya biasa aja, tasnya 20 juta. Saya sih gak bisa bedain, jujur aja. Yang penting masuk aja. 20 juta, 6 juta. Itu sertifikatnya ya. Jadi beli kertas orang tuh ya. Orang tuh sebenarnya beli kertas sertifikat asli Hermes 150 juta. Saya bilang, puji Tuhan lah. Saya nggak terlalu ngerti. Nggak peduli. Karena dia dikondisikan. Pas harganya berapa? KW1, KW2, KW3, KWN. Maksudnya limitan terhingga. Howard Hughes pernah ditanya. Dia seorang bilioner. Katakan bilioner. Ini bukan juta dolar, miliar dolar. When enough is enough for you? Kapan sih cukup untuk kamu? Dia jawab, just a little bit. Dikit lagi. Nanti kalau dapat dikit lagi baru cukup. Kan dikit lagi. Kita harus punya nilai yang berbeda. Berani tetapkan standar. Segini dapat. Saya berdoa berbubur. Saya bilang, berani gak kita? Memang belum sampai standar itu masalahnya. Saya minta sama Tuhan segini, sisanya udah. Saya terinspirasi dengan Rick Warren. Memang ada banyak kontroversi dengan beliau ini. Tapi dia bilang, dia diberkati dengan berkelimpahan. Dengan bukunya Purpose Driven Life. Menjadi buku bestseller Kristen selama 3 tahun berturut-turut. Dan dari buku, satu buku dia dapat puluhan juta US dollar. Ratusan miliar. Dia salah satu pendeta terkait. Yang jemaat juga banyak. Dia bilang saya bisa beli pulau, lalu sama istri saya liburan dan punya pelayan yang kasih minum es jeruk tiap hari dengan payung di gelas. Berhenti aja bekerja, nikmati. Enggak, saya tetap bekerja supaya saya bisa memberi. Mari katakan, saya bekerja supaya saya bisa memberi. Amin. Kita diberkati supaya bisa diberkati, supaya bisa memberi. So when enough is enough, putuskan. Sampai di sini enough. Saya memberkati. Saya percaya hal berharga akan datang dalam hidup kita. Hal berharga tidak bisa dibeli dengan uang. Di 2 Tawarin 35 ayat 26. Ini ayat yang terakhir. Mari kita baca. 2, 3. Selebihnya dari riwayat Yosia dan perbuatan-perbuatannya yang saleh, yang sesuai dengan yang ada tertulis dalam Taurat Tuhan. Jadi perbuatan salehnya dicatat dalam Taurat Tuhan. Nah, kita berkata Taurat Tuhan itu kekal selamanya. Kenapa saya rindu bagikan hari ini? Mari jadi orang bijaksana. Godaan di dunia itu makin banyak. Tapi jadi orang bijaksana. Pilihlah hal yang kekal. Apa yang diberkati Tuhan diberkati selama-lamanya. Apa yang diberkati dunia itu cuma sebentar. Caranya gimana? Cari Tuhan. Cari Tuhan. Dan apa? Lakukan sedini mungkin. Jangan tunda. Jangan sampai kondisi tertentu baru kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Dorong anak kita cari Tuhan sedini mungkin. Proyeksikan mereka jadi orang besar. Saya percaya dengan pendidikan baik. Saya percaya dengan memperlengkapi dengan talenta, bakat. Perlu ada dana silakan. Tapi jangan lupa mereka bisa di rumah Tuhan sedari kecil. Sampai jadi orang besar di sana karena sedari kecil masih kanak-kanak dia ada di rumah Tuhan. Dari sejak kecil. Yang kedua, mengutamakan Tuhan. Jadikan Tuhan sumber kebahagiaan kita, sumber keuangan kita. Yang ketiga, bangun rumah Tuhan. Katakan bangun rumah Tuhan. Dukung visi pemimpin. Apapun kegiatan gereja yang dilakukan oleh pemimpin, dukung. Itu cara kita bangun rumah Tuhan. Amin. Bersungguh-sungguh lakukan firman Tuhan. Gak ada kata lebay. Yes. Soalnya gak ada kata dia terlalu sungguh-sungguh menyembah, terlalu sungguh-sungguh memberi, terlalu sungguh-sungguh memuji. Gak ada kata terlalu. Tuhan layak menerimanya. Yang kelima, terbuka kepada karunia Roh Kudus. Rindukan Tuhan. Saya mau cari Tuhan. Saya mau punya karunia Roh Kudus. Saya mau dapat mimpi penglihatan. Orang tua dapatkan mimpi. Amin. Itu janji Tuhan. Orang itu akan mendapatkan mimpi. Mimpi tentang pekerjaan Tuhan. Mimpi tentang keluarga.
itu akan menguatkan kita. Yang keenam, ajak orang lain untuk cari Tuhan. Pakai power kita. Kalau kita ini kakek, kalau kita ini tante, kita ini paman, kita ini punya keponakan, orang yang lebih muda. Kamu ikut, dengar ya kata om, kata tante, ikut ke gereja. Kalau kita ini bos, kalau kita ini, ya kalau saudara udah GM, manager, dekati anak buah. Mau nggak sekali-sekali ke gereja saya? Pakai power kita. Yang keenam, yang ketujuh, berkorban. Katakan berkorban. Jangan sampai seumur hidup kita memberi dengan nyata, kita melayani dengan nyata. Harus ada waktu-waktu tertentu. Memang sakit. Percaya, puasa itu menurut saya juga cara untuk melatih berkorban. Berapa banyak kalau saudara tahu kita 3 hari puasa? Berapa banyak ikut, teman-teman? Saya harus survei dulu. Berapa banyak ikut? Ya, misalnya 10-20%. Saya motivasi, itu belajar berkorban. Anak mau berkorban, paling berarti kadang-kadang mulai puasa. Dan ya dibilang enak banget ya makanannya ya. Kalau 3 hari kayaknya panas banget Jakarta ya. Berapa yang setuju nggak sih panas banget Jakarta ya? Aduh, saya beberapa kali batal tuh. Batal lah, izinkanlah bang. Enggak lah, bisa lah Tuhan. Saya bukan lagi bisa diri. Itu belajar berkorban, enggak menyiksa diri. Mau dapatkan hal yang benar. Dan kita nggak tiap hari puasa, sekali 1 bulan puasa. Itu perlu dilatih. Saya berdoa kita banyak dapat hal berharga, hal kekal. Itu teladan Yosia. Saya percaya menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua, Tuhan mau pakai orang-orang di tempatnya. Mau percaya katakan amin. Dina sharing waktu di ulang tahun pernikahan mereka, saya selalu berdoa untuk GKT ini. Ya, jemaat GKT itu ada 151 cabang se-Indonesia, sedunia. Satu di Sydney, ya beberapa sekarang sedang merintis di Asia. Tapi Bu Dina harus bilang, saya doakan terus GKT ini. Kalau saudara kita nggak GR, tapi kita bersyukur Tuhan taruh gereja kita di hati pemimpin kita. Dan jangan take it for granted. Sobat itu kalau enggak. Hamba Tuhan itu ditaruh Tuhan, itu artinya Tuhan punya rencana besar. Dan imani itu libat. Seberapa besar kita dipakai Tuhan nanti tergantung, yaitu seberapa besar kita berkorban. Seberapa besar hal berharga kita dapat tergantung seberapa besar kita berkorban. Korban waktu, korban lapar, korban keuangan. Kita nggak lakukan untuk manusia, kita lakukan untuk diri kita. Saya berdoa bulan Agustus ini kita tutup, kita berani berkorban. Kita masih ada 5-6 hari lagi. Kita butuh dana besar. Dan ini latihan. Pastor Leo selalu bagikan. Kita harus naik terus. Ada yang bilang naik kelas. Untuk naik kelas itu butuh berkorban. PPJ kita butuh dana besar. Kayak kan 114 orang berangkat. Duitnya dari mana? Dari kita-kita. Nah, ada subsidi-subsidian. Tapi different amount equal sacrifice. Berangkat sama-sama melaksanakan visi Tuhan. Gala dinner kita masih sekitar 200-an orang belum sampai. Yang bayar juga masih sedikit. Nah, ini berkorban. Ini bukan sekedar wah. Kita percaya ini yang Tuhan mau dan kita berkorban. Jadi saya motivasi juga. Berapa pasar 500.000 pas nih? Saya kasih 500.000. Nambah deh 1.000. Sudah bisa beli ini, saya kasih 1 juta, saya cuma 500.000. Salah. Kemarin wisuda ITB, reuni ITB, jadi ada iuran 150.000 plus dana beasiswa. Udah saling cek-cek, kalau ada yang ngasih 150.000 plus 2 pound sterling kan transfernya Luis Suarez ke Arsenal 40 juta pound sterling plus 1. Jangan lepas. Kalau bisa, terutama dengan saya berkati kali ini. Saya kasih 2 juta. Gak apa-apa, seatnya terserah. Saya sama-sama Komsel di reguler 2. Gak boleh ya. Reguler 1 bisa. Saya miliki hati untuk berkorban. Amin. Tutup bulan ini dan berani. Sampai kerasa sakit. Kapan terakhir kita memberi kerasa sakit? Ingat, habis itu kita dapat sesuatu yang berharga. Harus ada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Angkat pujian yang tadi. Haleluya. Mari kita berdoa di dalam